Financial Podcast. Melek Financial Podcast. Tidak ada yang lebih menarik dalam dunia akuntansi daripada menggali bagaimana perusahaan besar mengelola laporan keuangannya. Selamat datang di Melek Financial. Saya Ratri, bersama rekan saya Zulfa, siap menemani Anda dalam perjalanan mendalami topik yang menjadi tulang punggung transparansi finansial, yaitu penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan metode ekuitas. Dalam episode ini, kita akan mengupas teknik dan juga prosedur yang seringkali dianggap rumit. Namun, sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan induk atau parent corporation dengan anak perusahaan atau subsidiari dalam mengelola laporan keuangan yang saling terintegrasi. Jadi, jika Anda seorang mahasiswa akuntansi, profesional keuangan, atau hanya sekedar ingin memperkaya wawasan Anda tentang dunia laporan keuangan, let's come and join us. Karena diskusi ini akan membuka wawasan Anda tentang bagaimana perusahaan besar menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kinerja mereka secara keseluruhan. Nah, benar banget nih Ratri. Tapi jangan khawatir ya para pendengar. Kita hari ini punya 3 narasumber hebat yang akan membantu kita untuk memahami langkah-langkah dengan santai dan dengan jelas. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk sama para narasumber kita. Pertama, ada Bapak Hilal nih. Nah, Bapak Hilal ini adalah seorang dosen akuntansi keuangan di salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Selamat pagi Pak Hilal, gimana kabarnya Pak? Halo Kak Ratri, Kak Zulfa, terima kasih telah mengundang saya. Baik kabar saya. Jadi rasanya sangat menyenangkan nih bergabung di podcast Melek Finansial ya tadi namanya ya. Untuk berbagi wawasan dan pengalaman. Terutama tentang topik yang sangat penting nih seperti laporan keuangan konsolidasian nih. Nah, semoga diskusi kita hari ini itu bisa membantu pendengar memahami lebih dalam ya. Jadi tidak hanya secara teoritis, tapi juga bagaimana penerapannya dalam dunia nyata. Semoga diskusi kita bisa jadi sesi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak Iqbal atas perkenalannya. Kemudian ada narasumber berikutnya yaitu Pak Dani, salah seorang praktisi keuangan yang sudah menangani berbagai laporan konsolidasian mulai dari yang kompleks hingga membantu perusahaan multinasional untuk mengambil keputusan strategis. Nah, selamat pagi Pak Dani, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Zulfa dan Mbak Ratri dan teman-teman semua. Baru baik, terima kasih Mbak Zulfa dan Mbak Ratri yang sudah mengundang saya ke podcast ini. Sebagai seorang praktisi keuangan, sehari-hari saya biasa berkutat dengan laporan konsolidasian. Karena background saya itu, saya senang banget nih bisa diundang ke podcast ini. Meskipun topiknya cukup teknis ya, tapi menurut saya ini masih sangat relevan untuk siapa saja yang ingin tahu gimana sih perusahaan besar di luar sana itu menyusun laporan yang terintegrasi. Semoga diskusi kita pada hari ini nggak hanya menarik ya Mbak, tapi juga membawa ataupun membuka wawasan bagi pendengar tentang tantangan dan strategi di balik penyusunan laporan konsolidasian. Baik, terima kasih Pak. Dan luar biasa sekali ya Mbak Zulfa yang narasumber kita ini. Nah, terakhir nih ada Kak Santi di sini teman-teman semuanya. Kak Santi ini adalah seorang mahasiswa akuntansi yang lagi sibuk banget nih sama tugas akhirnya. Dan tugas akhir Mbak Santi ini juga berkaitan sama topik kita hari ini. Halo Mbak Santi, gimana kabarnya? Udah dekat beres-beres belum Mbak? Halo, selamat pagi Mbak Rari, Mbak Zulfa, juga selamat pagi Bapak-Bapak hebat nih suami saya. Benar yang disampaikan Mbak Ratri tadi bahwa saat ini saya sedang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian. Dan alhamdulillah sedikit lagi akan selesai. Tapi sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di sini. Sebenarnya saya agak sedikit gugup ya, karena harus disandingkan dengan Bapak-Bapak hebat. Tapi pastinya ini kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa berbagi pengalaman, khususnya sebagai mahasiswa yang sedang mendalami tentang laporan konsolidasian. Betul yang disampaikan Mbak Ratri tadi, bahwa saat ini saya sedang menyusun tugas akhir yang memang berkaitan langsung dengan topik ini. Jadi semoga saya bisa memberikan perspektif segar dari sudut pandang mahasiswa. Semoga cerita dan juga tantangan yang saya alami ini dapat menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya, terutama yang masih berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Zulfa ya. Oke.
Oke, kita mulai diskusinya. Banyak nih dari pendengar kita yang pernah mendengar istilah laporan keuangan konsolidasian, tapi belum benar-benar memahami apa arti dan fungsi dalam dunia bisnis. Nah, sebenarnya apa sih laporan keuangan konsolidasian itu? Menurut Pak Hilal nih, mengapa tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini menjadi vital, terutama bagi perusahaan induk dan anak perusahaan, dalam menyampaikan informasi keuangan yang transparan dan terutama untuk para pemangku kepentingan? Oke, baik. Coba saya jawab ya, Mbak Zulfa. Jadi laporan keuangan konsolidasian itu adalah laporan yang menggabungkan data keuangan dari induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya. Nah, prosesnya ini dilakukan agar kita bisa melihat gambaran yang utuh tentang kondisi keuangan sebuah grup perusahaan. Nah, misalnya nih, bagaimana kinerja keuangan secara keseluruhan, berapa total asetnya si perusahaan itu, kewajibannya berapa, dan ekuitasnya dalam sebuah grup itu berapa. Jadi totalnya itu, jadi kita bisa tahu. Terus tujuannya apa sih dari laporan ini? Nah, jadi tujuannya itu untuk memberikan informasi yang relevan nih dan andal kepada para pemangku kepentingan atau kepada investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Nah, jadi dengan begitu kita bisa menilai kesehatan keuangan grup perusahaan tanpa harus melihat laporan keuangan masing-masing entitas secara terpisah. Nah, namun yang membuatnya penting ini adalah kemampuannya untuk menyajikan data yang terintegrasi dan bebas dari bias transaksi antar perusahaan. Tanpa laporan konsolidasi ya, laporan keuangan mungkin akan menyajikan angka yang terlalu besar atau tidak akurat. Nah, terutama jika ada transaksi antar entitas grup yang tidak dihapuskan. Ya, contohnya nih misalnya ada transaksi jual beli antar grup. Nah, itu langsung dihapuskan tuh kalau di laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, jadi ini alat yang sangat esensial nih menurut saya untuk mendukung pengambilan keputusan strategis baik bagi manajemen maupun pihak eksternal. Begitu Mbak Zulfa dan Mbak Adri. Oke, luar biasa sekali yang dirasa narasumber kita ya Mbak Zulfa ya. Banking ya. Oke. Lanjut nih, kalau dari Pak Dani sebagai seorang praktisi keuangan, tentunya kan banyak ya pengalaman-pengalaman di lapangan sana. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih, apa tantangan terbesar dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Pak? Mungkin bisa sharing nih sama teman-teman Melek Financial. Oke, kalau tantangan terbesar ya Mbak ya, kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya itu tantangan terbesar ada di eliminasi transaksi antar perusahaan Mbak. Karena proses eliminasi transaksi antar perusahaan ini melibatkan angka-angka yang kalau misal terjadi kesalahan kecil, misal salah tulis yang harusnya satu jadi dua, dua jadi tiga, itu tuh berakibat fatal bagi perusahaan. Misal, selain nanti laporan keuangannya nggak balance, kesalahan itu tuh bisa mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan bagi perusahaan. Atau mungkin bisa menurunkan kredibilitas perusahaan. Dan bahkan pada saat nanti perusahaan ini diaudit, auditnya itu gagal karena kesalahan di eliminasi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan itu harus memiliki sistem pengendalian yang baik dan juga tim-tim penyusun laporan itu yang mampu untuk bersinergi serta sangat memahami terkait laporan konsolidasian agar penyusunan laporan konsolidasian ini dapat berjalan dengan lancar dan juga hasilnya akurat gitu Kak. Wah, terima kasih penjelasannya ya Pak Dedi. Jadi dari pengalaman yang cukup sulit ya. Iya, sulit banget ya Mbak Zulfa ya ternyata ya. Iya. Nah, kalau buat Mbak Santi nih sebagai mahasiswa, apa sih yang membuat laporan uang konsolidasian ini menjadi topik yang sulit gitu? Sebenarnya kalau menurut saya, laporan konsolidasi ini menjadi sangat sulit karena kita harus paham alur logika dari eliminasi sendiri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hilal dan juga Pak Dani juga, bahwa eliminasi ini adalah pembentukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana transaksi antar perusahaan harus dihapuskan untuk mencegah double counting. Nah, sebagai mahasiswa, kadang untuk saya merasa sulit membayangkan, apalagi kan belum pernah merasakan realisasinya seperti apa di lapangan gitu. Apalagi kalau laporan keuangan konsolidasinya itu cukup kompleks. Nah, selain itu, perhitungan kepentingan dan pengendali itu juga susah banget saya. Itu sering membuat bingung di awal, karena itu kan konsepnya melibatkan proporsi kepemilikan dan pengaruh terhadap entitas anak. Nah, memahami detail-detail seperti pembagian laba atau kerugian pada pemegang saham pengendali dan non-pengendali itu sering membingungkan gitu, terutama kalau angkanya banyak ya. Dan skenario yang diperhitungkan itu harus simultan gitu. Itu susah sih Kak. Oke.
cukup sulit ya topik ini. Tapi tenang Mbak Santi, ada dua guru besar di sini. Hebat Mbak Santi. Siap mengugat Mbak Santi ya mungkin. Oke, kalau mungkin ini dari Pak Dani nih, boleh nggak Pak dijelaskan gimana sih langkah-langkah sederhana buat menyusun laporan keuangan sendiri? Oke, laporan keuangan konsolidasian ya, Mbak? Iya, maksud saya gitu. Oke. Jadi konsolidasian itu kan menggabungkan laporan keuangan antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya, Mbak. Nah, ini ada beberapa tahap yang saya rasa cukup panjang, jadi coba saya jelaskan pelan-pelan ya. Siap. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan laporan keuangan antara induk perusahaannya dan juga anak-anak perusahaannya. Oke. Nah, mulai dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, sampai laporan arus kas. Nah, data-data yang dikumpulkan ini harus akurat dan sesuai dengan periode yang sama agar proses konsolidasi berjalan dengan baik. Kemudian kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu kita akan menyusun kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja konsolidasi ini biasanya menggunakan format seperti spreadsheet atau Excel atau mungkin bisa menggunakan software akuntansi dengan kolom khusus untuk mencatat angka dari laporan keuangan perusahaan induk dan juga anak perusahaan. Kemudian setelah menyusun kertas kerja ini kita akan melakukan eliminasi, Mbak, yang telah saya singgung sebelumnya ya. Siap. Nah, eliminasi ini dilakukan terhadap transaksi antar perusahaan dalam grup tersebut. Ini adalah langkah yang krusial karena kita harus memastikan bahwa tidak ada transaksi yang tercatat ganda di laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini ada beberapa jenis eliminasi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah eliminasi pendapatan dan beban. Jadi misalkan si induk perusahaan ini memberikan jasa kepada anak perusahaannya, otomatis kan anak perusahaan membayar atas jasa yang telah diberikan oleh induk perusahaan. Nah, pendapatan di induk ini dan juga beban di anak perusahaan harus dieliminasi agar tidak terjadi pengakuan ganda. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan eliminasi dividen antar perusahaan. Jadi misalnya ada anak perusahaan ini membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Salah satunya adalah induk perusahaan. Nah, maka penerima dividen atau induk perusahaan ini tidak boleh mengakui dalam laporan keuangannya karena ini adalah termasuk transaksi internal grup. Kemudian Eliminasi ya Pak. betul, harus dieliminasi. Kemudian eliminasi yang ketiga, ini kita melakukan eliminasi laba atau rugi. Misalnya ada transaksi penjualan aset atau barang dagangan antara perusahaan di dalam grup. Nah, laba yang belum terrealisasi itu harus dieliminasi agar tidak terjadi overstatement dalam laporan keuangan. Kemudian setelah eliminasi, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu kita harus menghitung kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali itu adalah bagian kepemilikan dari pihak luar yang tidak dikendalikan oleh induk perusahaan. Nah, ini penting tuh karena dalam laporan keuangan konsolidasian, kita sebagai induk perusahaan tetap harus mencerminkan bagian dari pemegang saham lain yang memiliki kepentingan dari anak perusahaan. Kemudian setelah 4 langkah itu, kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu kita memastikan bahwa seluruh saldo di laporan keuangan konsolidasian itu sudah balance, di mana total aset harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, ini merupakan tahap terakhir sebelum laporan keuangan konsolidasian dipublikasikan atau dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan itu, ini bisa memastikan kalau laporan konsolidasian itu sudah disusun secara benar dan akurat hasilnya. Luar biasa sekali. Ternyata prosesnya lumayan panjang ya Mbak Sulfa ya. Sulit. Bagi masa Kalau gimana ya Mbak Santi? Pusing Pusingnya tuh Mbak Sulfa ya. dan selain eliminasi yang kompleks ini, kayaknya saya butuh insight yang lebih dalam tentang alokasi ekses nih. Kayaknya susah juga ya. Susah juga ya. Nah, bagaimana kalau tanggapan Pak Hilal tentang alokasi ekses, misalnya goodwill atau aset yang nilainya berbeda? Tadi sudah kita dengar penjelasan dari Pak Dani ya, sangat lengkap, sangat rinci. Apalagi didengar oleh praktisi langsung ya kan. Luar biasa Luar sekali. biasa. Nah, ini mungkin saya coba menjawab pertanyaannya Mbak Zulfa tadi ya, terkait alokasi ekses. Iya. Nah, jadi alokasi ekses ini memang sangat penting ya dalam proses konsolidasi laporan keuangan ini.
Jadi kalau ada ekses atau selisih lebih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar aset, neto yang teridentifikasi dari anak perusahaan, kita harus menentukan nih, melakukan alokasi yang tepat. Terus alokasi ini biasanya dilakukan ke aset neto yang dapat diidentifikasi seperti hak paten, tanah, peralatan, atau bahkan goodwill. Nah, tadi kan saya bilang ini sangat penting ya kan? Kenapa nih penting? Jadi jika si ekses ini tidak dialokasikan dengan benar, laporan keuangan itu tidak akan mencerminkan nilai sebenarnya dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Nah, terus tadi kan goodwill sendiri itu kan merupakan selisih yang tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan aset spesifik kan. Dan juga biasanya muncul itu akibat keunggulan bisnis seperti merek yang sudah mapan, loyalitas pelanggan, atau sinergi operasi. Nah, terus kita juga harus memperhatikan nih bahwa jika akses tersebut dialokasikan ke aset yang memiliki umur manfaat terbatas, itu harus dilakukan amortisasi. Nah, amortisasi ini tuh harus dilakukan secara sistematis selama umur manfaat aset tersebut untuk mencerminkan penyusutan nilai seiring waktu. Nah, misalnya nih, jika akses dialokasikan ke hak paten yang memiliki umur manfaat 10 tahun, maka setiap tahun kita harus mengalokasikan beban amortisasi yang sesuai dalam laporan laba rugi. Nah, di sisi lain, aset kayak tanah yang nggak mempunyai manfaat yang tidak terbatas gitu ya, itu tidak perlu diamortisasi. Nah, sementara itu tadi goodwill itu jelas harus dilakukan secara berbeda karena tidak diamortisasi karena dia itu tidak diamortisasi kalau goodwill, tapi harus diuji penurunan nilainya yang istilah kerennya tuh impairment test secara berkala gitu. Jadi dalam evaluasi misalnya ditemukan nih nilai goodwill yang menurun, maka harus diakui sebagai kerugian dalam laporan keuangan. Nah, jadi kalau saya simpulkan nih tadi alokasi eksesnya ini kan bukan sekedar pencatatan angka nih kalau ekses tuh, tapi benar-benar berdampak bagaimana laporan keuangan itu bisa mencerminkan kinerja perusahaan secara menyeluruh gitu. Jika salah alokasi atau lupa melakukan amortisasi, itu bisa mengakibatkan kesalahan yang dalam pelaporan laba, aset, atau bahkan strategi bisnis di masa depan. Gitu sih. Siap. Jadi alokasi eksis ini bukan cuma catat-catat doang ya Mbak, ya. Ternyata banyak hal-hal yang harus kita perhatikan gitu Bahkan yang strategi bisnis di masa depan tuh berdampak. Iya, betul banget. Nah, mungkin Kak dari Mbak Santi nih, sebagai seorang mahasiswa. Mbak Santi pernah nggak sih ada pengalaman menarik? Mungkin waktu coba langkah-langkah yang udah dijelasin Pak Dani atau Pak Hilal tadi. Pernah dong Mbak sebenarnya. Apalagi tapi dengan alokasi eksis ini. Pas di awal-awal nih, saya sempat mikir kayaknya ini bakal susah banget ya. Apalagi eksis ini kan bisa berasal dari banyak komponen gitu. Iya, Seperti perbedaan antara harga perolehan nilai wajar aset. betul. Nah, di situ saya sempat bingung. Gimana sih cara membaginya yang benar gitu? Apakah langsung dialokasikan ke satu akun atau ada metode tertentu yang harus diikuti? Nah, tapi saya di situ belajar. Nah, setelah belajar akhirnya saya dapet nih logikanya. Ternyata prosesnya ini jauh lebih sistematis dari yang saya kira. Ternyata kuncinya ada di bagaimana kita mengidentifikasi aset neto yang dialokasikan ke eksis tersebut. Nah, misalnya jika eksis itu muncul dari perbedaan nilai wajar, paten, atau peralatan dibandingkan dengan nilai buku awalnya, maka kita bisa mengalokasikan eksis itu ke aset itu dan mengamortisasi sesuai umur manfaatnya, sesuai yang dijelaskan oleh Pak Hilal tadi. Nah, jadi sebenarnya meskipun awalnya nggak rumit nih, kelihatan membingungkan, tapi kalau udah dapet logikanya dan kita tinggal mengikuti aturan akuntansi yang berlaku. Nah, kalau kita udah dapet prinsipnya, prosesnya itu nggak serumit yang dibayangkan sih. Oke, berarti kuncinya tuh ada di logikanya ya Mbak ya. Kalau konsepnya udah dapat nih aman ya Mbak. Iya. Oke, sampai kita pada akhir podcast ini. Terima kasih banyak untuk Pak Hilal, Pak Dani, dan juga Kak Santi atas penjelasan yang sangat berdaging ini ya Mbak Sulfa ya. Semoga diskusi yang telah kita lakukan ini bisa membantu teman-teman di luar sana untuk memahami lebih lanjut mengenai laporan konsolidasian dengan metode ekuitas dengan lebih mudah. Nah, betul sekali Mbak Ratri. Semoga para pendengar di sana, baik mahasiswa ataupun orang-orang yang ingin mendalami akuntansi
yang secara lebih dalam itu nggak takut lagi dengan laporan keuangan konsolidasi yang ini. Nah, mungkin sekian episode dari Melek Finansial kali ini, yang dimana kita membedah teknik konsolidasi dengan para narasumber hebat kita. Sampai jumpa di episode berikutnya di Salam Melek Finansial. Terima kasih.